Baiklah, siswa-siswi sekalian. Jadi pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi sebelumnya, agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Jadi dari layar ini Bapak sudah lihat ada 15 siswa yang hadir. Berarti hari ini kita hadir semua. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pada pokok pembahasan kita hari ini, ada baiknya kita mengingat atau Bapak ingin menanyakan kembali pembahasan kita minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat. Ada? Silakan. Budaya politik. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kita hari ini, yaitu hakikat demokrasi. Jadi dalam hakikat demokrasi itu tentu di situ nanti kita akan mengenal sistem, ciri-ciri, dan aturan-aturan yang menyangkut dengan cara kita berdemokrasi, baik di sekolah, di keluarga, ataupun nantinya di tempat kita bekerja. Sebelumnya Bapak juga ingin menanyakan, apakah ada yang tahu apa itu demokrasi? Ada yang tahu? Silakan. Ada Pak, demokrasi ada saya yang angkat ada di tangan. Ya, bagus, Stephanie. Nah, jadi demokrasi secara umum dapat kita artikan sebagai kedaulatan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dan selanjutnya, dalam kita mempelajari demokrasi ini, tentunya harus memperhatikan rambu-rambu. Nah, yang Bapak tunjukkan ini peta konsep. Nah, di sini tercantum demokrasi, pengertian demokrasi, dan makna demokrasi. Bapak akan mencoba menunjukkan, nah, ini gambar. Nah, jadi di sini dipertanyakan kembali, apakah itu demokrasi? Tentu dari gambar yang kita lihat tadi, kita bisa sedikit membayangkan bahwa demokrasi itu adalah sebuah kebersamaan. Tentu melalui musyawarah. Jadi, nah ini coba diperhatikan. Coba kalian perhatikan kembali. Gambar di atas adalah bentuk hakikat demokrasi. Jadi di sini banyak gambarnya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Gambar apa itu? Demo, Pak. Bagus. Yang lain beri sedikit pengarahan mengenai gambar ini. Nah, jadi gambar ini mencerminkan bentuk-bentuk kita dalam berdemokrasi. Jadi di situ berbagai macam gaya dengan cara mengibarkan poster, ada yang dengan cara mengibarkan bendera, ada yang dengan cara menaikkan tangan. Itu adalah bentuk menyampaikan pendapat. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita masuk pada sesi diskusi kelompok seperti minggu lalu yang sudah kita sepakati. Jadi kelompoknya itu sudah Bapak bagikan melalui WA Group. Nanti kalian bisa berkomunikasi melalui WA Group dalam mendiskusikan kerja kelompok kalian masing-masing. Karena di sini Bapak menyajikan materi yang sama,
yaitu mengenai hakikat demokrasi. Nah, jadi baiklah, anak-anak kelompoknya itu Bapak bagi atas 3 kelompok. Nah, jadi nama-namanya sudah, nanti silakan kalian kerjakan masing-masing per kelompoknya. Setelah dikerjakan nanti, kalian akan mempresentasikan. Dalam presentasi nanti mungkin ada tanya jawab. Nah, dalam tanya jawab nanti tentu harus memperhatikan cara menyampaikan. Nah, dikerjakan diskusi kelompoknya sesuai dengan anggotanya melalui WA Group. Ya, dipersilakan. Ada kelompok yang mau menampilkan presentasinya terlebih dahulu? Kelompok berapa? Oh ya, kelompok 1 ya, silakan Stephanie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan bersama, bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan demokrasi memiliki prinsip yaitu keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan. Hanya inilah di hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang menanggapi atau memberi saran, kami persilahkan. Ya, bagus Stephanie. Nah, jadi Stephanie sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Ada? Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Coba sebutkan contoh keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan. Nah, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Baiklah, Ya. kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan lain-lain. Ya, bagus. Nah, jadi setelah kawan kalian tadi dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan sudah dipertanyakan oleh Junardi tadi dengan pertanyaannya, coba berikan contohnya. Nah, ini sudah dijawab tadi. Contohnya seperti pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, sampai kepada pemilihan kepala desa. Itu merupakan contoh demokrasi langsung. Untuk selanjutnya, kelompok mana terlebih dahulu yang mau menampilkan presentasinya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Ya, silakan. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami bersama bahwa demokrasi adalah kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun dalam berdemokrasi, kita dituntut untuk lebih memperhatikan aturan-aturan hukum dan hak-hak orang lain demi terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah hasil diskusi kelompok yang kami buat. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau... Kita lanjutkan kembali. Kelompok yang terakhir. Berarti kelompok terakhir itu adalah kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kerja kelompok yang telah kami diskusikan bersama, dalam demokrasi kita dituntut untuk bisa memahami seperti macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, serta ciri-ciri demokrasi.
Dengan kita memahami tiga hal tersebut, barulah kita bisa melaksanakan wujud demokrasi yang seutuhnya. Demikianlah pemahaman hasil diskusi kami. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya, bagus, Abdal. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, ya silakan dipertanyakan. Coba sebutkan nilai-nilai apa saja yang ada dalam demokrasi. Oh, sudah. Jadi sudah ditanyakan oleh Rozatul, mungkin juga ada tanggapan atau jawaban. Ya, kalau yang mau menanggapi ya silakan. Pertanyaan dari teman kalian tadi. Ya silakan ditanggapi. Baiklah, menanggapi ada kelompok ada prinsip ada tercantum dalam Pancasila, terutama dalam 4 Pancasila. Contohnya demokrasi dengan cara musyawarah atau mufakat. Ya, bagus Ikral. Nah, jadi Ikral sudah menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi mengenai dengan prinsip dan rambu-rambu dalam demokrasi. Nah, jadi dari diskusi kita tadi, kita sudah mendengar setiap pembahasan atau pemaparan, pertanyaan, dan jawaban dari kalian masing-masing. Menyangkut dengan hakikat demokrasi. Tentu setelah kita melakukan diskusi itu, kita akan membuat satu kesimpulan bersama. Agar kita lebih paham dari sekian banyak pertanyaan dan jawaban tadi, itu mungkin belum terwakili sebelum kita membuat sebuah kesimpulan. Nah, jadi dalam membuat kesimpulan tadi, membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita, mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Nah, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok bersama, dapat kita menyimpulkan bahwa 1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Demokrasi mengharuskan setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan. 3. Demokrasi mengajarkan semua rakyat untuk taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dengan cara musyawarah. Demikianlah hasil kesimpulan dari kelompok diskusi bersama pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan ini kita jadikan sebagai pegangan kita nantinya dalam kehidupan, baik di sekolah, di masyarakat, maupun dalam keluarga, bahkan dalam kita bernegara. Nah, jadi sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, nah, jadi untuk minggu depan Bapak ingatkan bahwa kita akan masuk pada pokok bahasan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, jadi dalam pembelajaran kita hari ini, tentu setiap pembelajaran itu tentu ada tugas. Jadi tugasnya itu sudah Bapak kirimkan melalui LKPD, Google Classroom. Paham? Paham. Sebelum kita akhiri, maka berdoa dipimpin oleh teman dari kalian. Ya, silakan. Berdoa dimulai. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.